Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin daripada Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah kirim, dan ini melanjutkan pertanyaan saudara yang tadi, yang banyak pertanyaannya, tapi karena HP saya hilang, sehingga semua dokumen-dokumen hilang, sehingga saya lupa nama orang yang mengirimkan ini. Baik, pertanyaannya, kalau Yesus itu pancaran kemuliaan Allah, bukankah kita tidak boleh menyembah Yesus tetapi hanya Bapa? Loh, mengapa? Pancaran dalam arti yang menyatakan, pewahyuan. Coba kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Nah, karena Yesus yang menyatakan Bapa, maka kemuliaan Bapa itu nampaknya pada Yesus ini. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah. Keterangan tentang kemuliaan Allah nampaknya pada Yesus. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah yang benar, kita mengenalnya di dalam Yesus, karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Terus? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku. Nah, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Jadi kalau kita menyembah Yesus, di dalam Yesus itu kita menyembah Allah. Kenapa tidak bisa? Ya? Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena Bapa menyatakan dirinya di dalam Yesus. Loh, kenapa dia tidak boleh disembah? Karena dia penyataannya Bapa. Kalau enggak, kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Kita nggak tahu, nggak ada poin kepada siapa kita menyembahnya. Allah secara abstrak. Padahal Allah secara abstrak itu nggak bisa dilihat oleh siapapun. Nggak bisa didengar oleh siapapun. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lalu nyembah apa kita? 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, kalau manusia tidak dapat melihat Allah, Allah tidak dapat dilihat, dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang jadi manusia. Maka untuk mengenal Allah, kita harus mengenal Yesus ini. Maka untuk menyembah Allah, kita menyembah Yesus. Makanya Yesus mengatakan, orang menyembah anak seperti dia menghormati Bapa. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Supaya orang menghormati anak sama seperti orang menghormati Bapa. Kalau kita menghormati Bapa dengan cara apa? Menyembah. Padahal Kristus mengatakan menghormati anak harus sama seperti menghormati Bapa. Berarti kalau kita menghormati anak gimana? Ya menyembah juga. Jelas ya? Jadi kalau begitu, pancaran bukan berarti hanya sekedar sinar itu. Enggak. Pancaran dalam arti yang menyatakan Bapa. Di dalam dia, Bapa menyatakan dirinya untuk kita. Baik, saya kira begitu saja saudara, apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.